Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai pendekatan kontekstual teaching and learning pada pembelajaran PKN di sekolah dasar. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yakni saya Nur Afifah Rohmah, kemudian ada teman saya Kartika Wulandari, Citra Anjani Naila Nabila, dan Januar Adi Wijayanto. Pendekatan kontekstual teaching and learning atau disingkat sebagai CTL. Pendekatan kontekstual teaching and learning. Kata kontekstual berarti hubungan konteks, suasana, dan keadaan. Kontekstual teaching and learning ialah proses pembelajaran yang holistik dan bertujuan membantu siswa untuk memahami makna materi ajar dengan mengaitkannya terhadap konteks kehidupan mereka sehari-hari seperti konteks pribadi, sosial, dan kultural, sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang dinamis dan fleksibel untuk mengkonstruksi sendiri secara aktif pemahamannya. Penerapan CTL dalam pembelajaran, siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru. Pembelajaran kontekstual pada awalnya dikembangkan oleh John Dewey dari pengalaman pembelajaran tradisionalnya. Pada tahun 1918, Dewey merumuskan kurikulum dan metodologi pembelajaran yang berkaitan dengan pengalaman dan minat siswa. Siswa akan belajar dengan baik jika yang dipelajarinya terkait dengan pengetahuan dan kegiatan yang telah diketahuinya dan terjadi di sekelilingnya. Adapun 7 komponen utama pembelajaran efektif yakni: yang pertama, konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penelitian sebenarnya. Johnson mengartikan pembelajaran kontekstual adalah suatu proses pendidikan yang bertujuan membantu siswa melihat makna dalam bahan pelajaran yang mereka pelajari dengan menghubungkannya dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, yaitu dengan konteks lingkungan pribadinya, sosial, dan budaya. The Washington State Consortium for Contextual Teaching and Learning mengartikan pembelajaran kontekstual adalah pengajaran yang memungkinkan siswa memperkuat, memperluas, dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan akademisnya dalam berbagai latar sekolah dan di luar sekolah untuk memecahkan seluruh persoalan yang ada dalam dunia yang nyata. CTL adalah suatu pendekatan pembelajaran sebagaimana dijabarkan oleh Debdiknas tahun 2003 bahwa pendekatan kontekstual atau CTL adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kesimpulannya bahwa pembelajaran CTL adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata siswa sehari-hari, baik dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, maupun warga negara. Dengan pembelajaran CTL, guru hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat mengembangkan kompetensi yang mereka miliki dengan tujuan untuk menemukan makna materi dan menerapkan pengetahuan yang didapatnya. Siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari konteks yang terbatas sedikit demi sedikit dan dari proses mengkonstruksi sendiri sebagai bekal untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat.
Dari konsep tersebut, minimal 3 hal yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, CTL menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Yang kedua, CTL mendorong siswa agar dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Yang ketiga, CTL mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan. Pentingnya penerapan pendekatan kontekstual teaching and learning dalam pembelajaran PKN. Pendekatan kontekstual teaching and learning merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang membantu guru untuk mengaktifkan siswa dalam membuat makna dari pembelajaran yang mereka laksanakan. Siswa didorong untuk membuat pengaitan antara materi dan praktek, membuat kelompok belajar, dan sebagainya. Beberapa teori yang berkembang yang melandasi CTL adalah sebagai berikut. A. Knowledge-based constructivism. Teori ini beranggapan bahwa belajar bukan menghafal, melainkan mengalami, di mana peserta didik dapat mengkonstruksi sendiri pengetahuannya melalui partisipasi aktif secara inovatif dalam proses pembelajaran. Yang B. Effort-based learning atau incremental theory of intelligence. Teori ini beranggapan bahwa bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar akan mendorong siswa memiliki komitmen terhadap belajar. Lalu yang C, ada socialization. Teori ini beranggapan bahwa belajar merupakan proses sosial yang menentukan terhadap tujuan belajar. Oleh karena itu, faktor sosial dan budaya merupakan bagian dari sistem pembelajaran. Yang D, situated learning. Teori ini beranggapan bahwa pengetahuan dan pembelajaran harus situasional, baik dalam konteks secara fisik maupun konteks sosial dalam rangka mencapai tujuan belajar. Lalu yang terakhir E, distributed learning. Teori ini beranggapan bahwa manusia merupakan bagian integral dari proses pembelajaran yang di dalamnya harus ada terjadinya proses berbagai pengetahuan dan bermacam-macam tugas. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh seluruh siswa untuk mengkonstruksi atau membangun pengetahuan dalam dirinya melalui usaha yang optimal atau bersungguh-sungguh. Juga dipengaruhi faktor sosial dan budaya yang ada di sekitarnya. Teori lain yang mendukung pembelajaran kontekstual adalah A. Teori perkembangan dari Piaget. Menurut Piaget, bagaimana seseorang memperoleh kecakapan intelektual pada umumnya akan berhubungan dengan proses mencari keseimbangan antara apa yang ia rasakan dan ia ketahui pada satu sisi dengan apa yang ia lihat sebagai suatu fenomena baru sebagai pengalaman. Lalu yang B, teori belajar konstruktivisme. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri informasi yang kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Lalu, satu prinsip yang paling penting dalam psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya, yaitu siswa diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk membangun ide-ide yang ia miliki dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan pembelajaran CTL adalah siswa diharapkan mampu memperoleh kecakapan intelektual dan dapat membangun sendiri pengetahuan dalam dirinya serta mampu memecahkan atau menyelesaikan permasalahan yang ada. Karena guru berfungsi sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Dengan begitu siswa akan terbiasa mandiri dan menjadi lebih kreatif dan inovatif di dalam pembelajaran. Konsep pembelajaran kontekstual teaching learning atau CTL. Landasan filosofi CTL adalah konstruktivisme, yaitu filosofis belajar yang menekankan bahwa pelajar tidak hanya menghafal, tetapi mengkonstruksikan atau membangun pengetahuan dan keterampilan baru lewat fakta-fakta yang mereka alami dalam kehidupannya.
CTL adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Dari konsep di atas terdapat 3 hal yang harus kita pahami. A. CTL menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Artinya, proses belajar diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung. Lalu yang B, CTL mendorong agar siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Artinya, siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting, sebab dengan dapat mengorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, bagi siswa, materi tidak hanya berfungsi secara fungsional, akan tetapi materi tersebut juga dipelajari dan tertanam erat dalam memori mereka, sehingga tidak akan mudah dilupakan. CTL mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupannya. Artinya CTL bukan hanya mengharapkan siswa dapat memahami materi yang dipelajarinya, tetapi juga bagaimana materi itu dapat mewarnai perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik pembelajaran kontekstual teaching and learning. Terdapat beberapa karakteristik dalam proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan CTL, yaitu 1. Kerjasama, 2. Saling menunjang, 3. Menyenangkan, tidak membosankan, 4. Belajar dengan bergairah, 5. Pembelajaran terintegrasi, 6. Menggunakan berbagai sumber, 7. Siswa aktif, 8. Sharing dengan teman, 9. Siswa kritis, guru kreatif, 10. Dinding dan lorong-lorong penuh dengan hasil kerjasama, peta-peta, gambar, artikel, humor, dan lain-lain. 11. Laporan kepada orang tua bukan hanya raport tetapi hasil karya siswa, laporan hasil praktikum, karangan siswa, dan lain-lain. Ada hal yang perlu dipahami tentang belajar dalam konteks CTL. 1. Belajar bukanlah menghafal, akan tetapi proses mengkonstruksi pengetahuan sesuai dengan pengalaman yang mereka miliki. 2. Belajar bukan sekedar mengumpulkan fakta yang lepas-lepas. 3. Belajar adalah proses pemecahan masalah. 4. Belajar adalah proses pengalaman sendiri yang berkembang dari yang sederhana menuju yang kompleks. 5. Belajar pada hakikatnya adalah menangkap pengetahuan dari kenyataan. Tujuan pembelajaran CTL. Model pembelajaran ini menekankan pada perkembangan minat dan pengalaman siswa. Yang kedua, model pembelajaran ini bertujuan agar pembelajaran lebih produktif dan bermakna. Yang ketiga, agar siswa secara individu dapat menemukan dan mentransfer informasi-informasi kompleks dan siswa dapat menjadikan informasi itu miliknya sendiri. Yang keempat, untuk melatih siswa agar dapat berpikir kritis dan terampil dalam memproses pengetahuan agar dapat menemukan dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Yang kelima, untuk motivasi siswa dalam memahami makna materi pembelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang lebih refleksi dapat diterapkan dari permasalahan ke permasalahan lainnya. Yang ke-6, agar dalam belajar itu tidak hanya sekedar menghafal, tetapi perlu adanya pemahaman. Yang ke-7, untuk mengajak anak pada suatu aktivitas yang mengaitkan materi akademik dengan konteks kehidupan sehari-hari. Pendekatan CTL menurut Dijen Dikdasmen Depdiknas 2002 menyebutkan bahwa kurikulum dan pembelajaran kontekstual perlu didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Keterkaitan, relevansi atau relation. Yang kedua, pengalaman langsung atau experiencing.
Yang ketiga, aplikasi atau applying. Yang keempat, alih pengetahuan atau transferring. Yang kelima, kerjasama atau cooperating. Yang keenam, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang telah dimiliki pada situasi lain. Johnson merumuskan 3 prinsip CTL, yaitu prinsip kesaling bergantungan. Prinsip kesaling bergantungan mengajarkan bahwa segala sesuatu di alam semesta saling bergantung dan saling berhubungan. Misalnya, ketika para siswa bergabung untuk memecahkan masalah. Yang kedua, prinsip diferensiasi. Prinsip diferensiasi membebaskan para siswa untuk menjelajah bakat pribadi, memunculkan cara belajar masing-masing individu, berkembang dengan langkah mereka sendiri. Yang ketiga, prinsip pengorganisasian diri. Pengorganisasian diri terlihat ketika para siswa mencari dan menemukan kemampuan dan minat mereka sendiri yang berbeda, mendapat manfaat dari umpan balik yang diberikan oleh penilaian autentik, mengulas usaha-usaha mereka dalam tuntunan tujuan yang jelas dan standar yang tinggi, dan berperan serta dalam kegiatan-kegiatan yang berpusat pada siswa. Demikian, pendekatan CTL sangat berperan penting dalam pembelajaran yang aktif dan kreatif. Pendekatan CTL mampu memberikan makna pada siswa, sehingga pengetahuan yang diperoleh akan disimpan dalam memori jangka panjang. Selain itu, pendekatan CTL juga menumbuhkan kepekaan interpersonal siswa melalui masyarakat belajar dan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk siswa mengungkapkan gagasan melalui kegiatan bertanya aktif. Namun, untuk melaksanakan pembelajaran CTL dengan baik, guru dituntut untuk kreatif baik dalam pemilihan media, cara penyajian media, maupun mengelola kelas. Dan strategi pembelajaran kontekstual dapat ditunjukkan berupa kombinasi dari kegiatan-kegiatan berikut ini. Yang pertama, pembelajaran otentik atau authentic instruction. Yang kedua, pembelajaran berbasis inquiry based learning. Yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah, problem based learning. Yang keempat, pembelajaran layanan, server learning. Yang kelima, pembelajaran berbasis kerja, work based learning. Salah satu contoh penerapan pendekatan CTL yaitu berbasis metode permainan dalam pembelajaran PKN mengacu pada stimulus teks yang dilaksanakan mulai dari kegiatan pendahuluan sampai penutup. Misalnya, yang pertama, pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan, guru menerapkan sintaks pertama, yaitu memberikan topik atas permasalahan sebagai umpan menuju materi. Pemberian topik atau masalah ini bisa dilakukan dengan bercerita sambil menunjukkan gambar, artikel, poster, atau gestur yang sesuai. Inti. Dalam kegiatan inti diterapkan sintaks nomor 2-7, yaitu guru menjelaskan maksud, tujuan, dan proses pembelajaran. Guru membentuk kelompok beranggotakan 5-6 siswa. Guru mengkondisikan siswa agar siap melakukan permainan. Siswa melakukan permainan, kemudian siswa berdiskusi tentang materi yang diperoleh melalui permainan, dan siswa melaporkan hasil diskusi. Dalam kegiatan penutup diterapkan sintaks nomor 8-10, yaitu guru menjelaskan lebih lanjut tentang materi yang dipelajari melalui permainan. Guru melakukan refleksi pembelajaran dan siswa membuat karya. Penerapan pendekatan CTL dengan metode permainan dan pembelajaran PKN diharapkan dapat meningkatkan minat belajar dan pemahaman mereka mengenai pembelajaran PKN. Metode-metode mengajar bisa dilakukan secara bervariasi, sehingga memacu semangat siswa dalam belajar dan kemudian meningkatkan hasil belajar siswa. Langkah-langkah pembelajaran CTL antara lain: 1. Mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya.
Yang kedua, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang ketiga, mengembangkan sikap ingin tahu dengan bertanya. Yang keempat, menciptakan masyarakat belajar. Yang kelima, menghadirkan model sebagai contoh belajar. Yang keenam, melakukan refleksi di akhir pertemuan. Yang ketujuh, melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbicara. Oleh karena itu, program pembelajaran kontekstual hendaknya 1. Nyatakan kegiatan utama pembelajarannya, yaitu sebuah pernyataan kegiatan siswa yang merupakan gabungan antara kompetensi dasar, materi pokok, dan indikator pencapaian hasil belajar. 2. Rumuskan dengan jelas tujuan umum pembelajarannya. 3. Uraikan secara terperinci media dan sumber pembelajaran yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang diharapkan. 4. Rumuskan skenario tahap demi tahap kegiatan yang harus dilakukan siswa dalam melakukan proses pembelajarannya. 5. Rumuskan dan lakukan sistem penilaian dengan memfokuskan pada kemampuan sebenarnya yang dimiliki oleh siswa, baik pada saat berlangsungnya proses maupun setelah siswa tersebut selesai belajar. Ciri kelas yang menggunakan pendekatan kontekstual. Pada pengalaman nyata, pembelajaran terintegrasi, menyenangkan, tidak membosankan, kerjasama saling menunjang, menggunakan berbagai sumber, sharing dengan teman, gembira, belajar dengan bergairah, siswa aktif dan kritis, guru kreatif. Kelebihan dan kekurangan kontekstual teaching and learning atau CTL. Beberapa kelebihan dari pembelajaran kontekstual teaching and learning adalah pembelajaran menjadi lebih bermakna dan nyata. Artinya, siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Kontekstual adalah pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa secara penuh, baik fisik maupun mental. Penerapan pembelajaran kontekstual dalam menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna. Materi pelajaran dapat ditemukan sendiri oleh siswa, bukan hasil pemberian dari guru, dan terbentuk sikap kerjasama yang baik antar individu maupun kelompok. Kelemahan dari pembelajaran kontekstual adalah sebagai berikut. 1. Diperlukan waktu yang cukup lama saat proses pembelajaran kontekstual berlangsung. 2. Tidak setiap siswa dapat dengan mudah menyesuaikan diri dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki dengan penggunaan model CTL ini. 3. Pengetahuan yang didapat oleh setiap siswa akan berbeda-beda dan tidak merata. 4. Jika guru tidak dapat mengendalikan kelas, maka dapat menciptakan situasi kelas yang kurang kondusif. 5. Tidak efisien karena membutuhkan waktu yang agak lama dalam PBM. Latihan soal. 1. Apa pengertian model pembelajaran kontekstual? Itu jawabannya adalah merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari atau konteks pribadi, sosial, dan kultural, sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan atau ditransfer dari satu permasalahan atau konteks ke permasalahan atau konteks lainnya, dan merupakan konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong pembelajar membuat hubungan antara materi yang diajarkannya
dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. 2. Bagaimana penerapan pendekatan kontekstual di kelas? Jawabannya adalah pembelajaran kontekstual dapat diterapkan dalam kurikulum apa saja, bidang studi apa saja, dan kelas yang bagaimanapun keadaannya. Penerapan pembelajaran kontekstual dalam kelas cukup mudah. Secara garis besar langkahnya sebagai berikut ini. 1. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. 2. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. 3. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. 4. Ciptakan masyarakat belajar. 5. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. 6. Lakukan refleksi di akhir pertemuan. 7. Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurangnya materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.